Baik, puji nama Tuhan, Shalom buat para ibu-ibu wanita Bethel Indonesia, khususnya wanita-wanita Bethel yang ada di GBI Impact, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya, kita akan memuji Tuhan ibu-ibu. Karena itu sebelum daripada itu saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua bukan karena kuat dan kehebatan kami. Tapi kami percaya bahwa kekuatan yang kami miliki saat ini semua datang daripada Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu mau kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertata di setiap puji-pujian kami. Berkati kami semua Tuhan, walaupun kami tidak bertemu, tetapi kami percaya Tuhan, kami satu di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua aman di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, datanglah dan bertata. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, hanya Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Biarlah Tuhan sendiri yang bertata di atas setiap puji-pujian kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya persilakan untuk ibu-ibu yang ada di rumah boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita semua persiapkan hati kita.
untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita. Kita mau angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini pujian ini dari awal. Kami datang menyembah Engkau Tuhan kami. Siapa Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan? Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Ku yakin Kau hadir. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas.
datang menyembah Engkau Tuhan. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan, kelepasan terjadi di sini Tuhan. Karena kami menyembah Raja di atas segala raja. Seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Ketika kami datang berlutut di hadapan-Mu, kami menyebut nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap masalah kami Tuhan akan selesai. Karena kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, menyembah Engkau. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, untuk semakin hari kami semakin mengasihi-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga ketika hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba-Mu bukan berkata-kata melalui kekuatannya, tetapi dia berkata-kata karena Engkau ada di dalamnya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala penghalang, kuasa-kuasa kegelapan yang sudah siap untuk mengganggu kami dengan berbagai cara. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau ikut tolak batakan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang ada di tempat ini melindungi, menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom bagi ibu-ibu WWI yang ada dimanapun di rumah yang menyaksikan tayangan kita ini. Saya mau sapa dengan kasih Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih. Kami mau ucapkan buat Ibu Ketua WBI, Ibu Susi, untuk pemain musik, para singer dan WL. Terima kasih buat pelayanannya, Tuhan memberkati. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau himbau untuk ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini boleh menyiapkan Alkitab dan kita akan membaca firman bersama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, para wanita, ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang menjamah di rumah, di tempat kami masing-masing. Engkau yang mengurapi pendengaran telinga kami sehingga memiliki telinga seorang murid yang mendengar. Kami berdoa Tuhan lawat dan jamah. Tuhan beri kekuatan bagi setiap yang lemah. Berikan juga Tuhan semangat yang baru dan tetap bersuka cita di tengah situasi dan keadaan apapun. Mereka percaya, ibu-ibu, wanita percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan biarlah urapan kuasa-Mu mengalir. Bukan perkataan hamba-Mu, tapi perkataan firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan hingga membangkitkan setiap orang, memberi kehidupan dan menguatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan karena ibu-ibu yang ada di depan layar TV yang menyaksikan tayangan ini, mereka juga membutuhkan Tuhan. Dan firman itu adalah kekuatan, penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami mau mendengarkan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, perkataan adalah tema dari firman Tuhan kita saat ini. Dan saya percaya ucapan yang saya ucapkan tadi, pembukaan itu menyapa ibu-ibu, merupakan ucapan atau perkataan, dan perkataan itu keluar dari mulut. Dalam perkataan orang ada kuasa ya, perkataan yang berkuasa itu menghidupkan. Dalam Amsal 10, ibu-ibu di rumah yang memiliki Alkitab, buka dalam Amsal 10 ayat 11. Ya, Amsal 10 ayat 11. Dalam Alkitab berkata, demikianlah firman Tuhan. Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut orang benar, dari mulut keluar perkataan. Perkataan adalah doa kita, ya, doa ibu-ibu, doa saya, doa kita semua. Dan perkataan orang benar itu mengandung kuasa, Kuasa dari perkataan itu bisa menghidupkan, bisa juga mematikan atau membuat orang jadi down, ya. Sebab itu kita harus berhati-hati dengan ucapan atau perkataan. Perkataan yang benar itu membangun, tetapi perkataan yang tidak benar atau perkataan negatif itu menyesatkan, ya, membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi gelisah, ya. Perkataan yang salah akan membuat orang menjadi kecewa. Sebab itu kita harus berbicara dengan perkataan yang benar. Kita harus
mengungkapkan hal-hal yang benar. Sebab di firman Tuhan ini berkata, mulut orang benar. Orang benar. Orang benar berbicara membangun. Perkataannya membuat orang bersuka cita. Dan saya mengucap syukur karena kita ini adalah orang-orang benar. Ibu-ibu yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini adalah orang benar. Sebab kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Ya. Dalam mulut orang benar itu adalah sumber kehidupan, ya. Dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Sebab itu ibu-ibu harus ingat dan sadari bahwa wanita ibu rumah tangga adalah tiang doa dalam keluarga. Ya. Tiang doa. Kalau tiang itu kokoh, maka rumah tangga itu akan kuat. Kalau tiang itu roboh, hancur. Ibu-ibu kita ini adalah pendoa bagi anak, bagi suami. Lebih baik kita memiliki waktu banyak berdoa daripada kita banyak berbicara kata-kata negatif. Apalagi kita bergosip, ya. Perempuan identik dengan mulut. Ya, sehari dia harus mengucapkan kata 5.000 kata, banyak. Dan kalau kita mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang positif, itu akan mengubahkan banyak. Di rumah kalau suasana di rumah akan menjadi penuh sukacita kalau ibu atau mama atau orang tua dari bangun pagi dia sudah berdoa, dia baca firman, dan ketika dia ketemu dengan anak, dengan suami, ada sapaan yang penuh sukacita. Ya, penuh sukacita. Itu membangkitkan suasana rumah penuh damai sejahtera, kebahagiaan. Kalau kita bangun pagi sudah mulai memikirkan, ibu-ibu yang di rumah juga kami memikirkan, wah hari ini banyak tugas yang mesti dikerjakan. Harus ngurus anak mau ke sekolah, suami mau kerja, banyak pekerjaan di rumah belum beres, belum lagi nyuci, belum lagi ngepel dan bla 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 bla. Banyak hal yang harus dikerjakan dan itu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai wanita dan kita sebagai rumah tangga, ibu rumah tangga harus menjadi wanita yang bijaksana di zaman ini. Wanita yang bijaksana. Sebab kalau orang benar, kalau orang percaya, orang benar, dia kehidupannya sukanya doa, ya, suka berdoa, dia bersyafaat, dia mau mengingat bahwa keadaan sekarang ini tidak bisa kita mengandalkan apalagi, ya, mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sebab itu adalah sumber kehidupan. Kalau kita memperkatakan, kalau kita suka berdoa, kita memperkatakan hal-hal yang benar, itu membangun kehidupan keluarga, rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Ibu-ibu, kalau kita ada di rumah, kita berbicara kepada anak-anak tidak cuma memerintah atau tidak cuma marah kerjanya, tapi bicaralah dengan kasih. Sampaikan kepada anak-anak dengan hikmat, dengan kata-kata bijaksana, nasihat. Nasihat itu hal yang paling penting dan yang paling baik untuk kehidupan kita di zaman ini. Karena nggak ada lagi yang bisa kita harapkan kalau kita di rumah suasananya kacau, suasananya ribut, berantem, dan menjadi badai dalam kehidupan. Jadi perkataan yang benar itu perkataan yang membangun, menghidupkan, ya. Saya percaya ibu-ibu di rumah juga suka berdoa, punya waktu untuk baca firman. Sebagai ibu rumah tangga, dia adalah tiangnya, ya. Mari saya juga mau kita buka dalam, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Tuhan membawa Adam dan Hawa masuk ke Taman Eden.
dan mereka dipercayakan untuk menguasai tempat itu. Di tengah taman itu ada pohon kehidupan, dan Tuhan Allah melarang untuk Adam memakan buah itu, ya. Allah melarang memakan buah dari pohon itu. Tetapi karena Hawa membuka komunikasi dengan iblis, iblis memutarbalikkan perkataan Allah bahwa kalau kamu makan ini kamu akan hidup. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dia mendengarkan itu dan dia bukan hanya mengambil, tapi dia makan, dia berikan pada suami, dan mereka makan buah terlarang itu. Di sini kita lihat bagaimana pengaruhnya perkataan, ya. Waktu ada mendengar perkataan Allah, jangan makan buah terlarang di pohon itu. Dan Hawa berkata, ini buah enak, nikmat buat dimakan. Ada mendengarkan perkataan istrinya ini, dia makan. Berakibat mereka dibawa keluar dari Taman Eden, diusir sama Allah. Bahkan atas perkataan yang salah yang didengar oleh Adam, mereka mendapat sanksi, ya. Yang perempuan, Allah katakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan untuk Adam, firman Tuhan juga berkata, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Bekerja keras, kutuk akhirnya terjadi. Karena perkataan yang salah. Allah bilang jangan makan buah itu. Istrinya kasih dan mereka makan. Karena Adam mendengar perkataan Hawa. Akibatnya mereka diusir dari tempat itu. Mereka mengalami hukuman. Hukuman membuat mereka dibawa keluar. Itulah kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Ya, saudara, ibu-ibu yang di rumah jangan salah bicara kepada suami. Kalau suami lagi kerja, jangan dituntut banyak. Jangan mau suami cepat-cepat kaya seperti tetangga, supaya bisa beli mobil, beli rumah, beli ini. Istri selalu menuntut. Akhirnya suaminya salah ambil keputusan karena didesak istri. Dia jadi korupsi di kantor, mengakibatkan dia kena PHK. Yang susah ibu-ibu juga. Hati-hati dengan berkata-kata. Karena perkataan itu mengandung kuasa, ya. Dan perkataan yang benar akan membawa kehidupan. Kita akan buka di dalam Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Perkataan Tuhan adalah perkataan kehidupan, ya, menghidupkan. Ketika pegawai istana ini melihat anaknya sakit dan hampir mati, dia mendengar ada Tuhan Yesus datang di Galilea. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia memohon supaya Tuhan memberikan datang kepadanya untuk menyembuhkan anaknya. Dia datang memohon kepada Tuhan karena pegawai istana ini percaya. Dia tidak pergi kepada raja, tapi dia pergi kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan berbicara itu penuh kuasa dan perkataannya membangkitkan. Sangat percaya perwira ini kepada Tuhan, sebab itu dia datang berkata kepada Tuhan, tolong Tuhan, anak saya hampir mati, sembuhkanlah. Dan Tuhan melihat iman dari pegawai istana ini, dan Tuhan berkata dalam ayat 50, saya bacakan lagi, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ya, perkataan Tuhan itu membangkitkan. Perkataan itu membuat orang itu percaya karena dia percaya kepada Tuhan, bukan kepada raja, bukan kepada pekerjaannya, bukan kepada dokter. Dia percaya kepada Tuhan, dia datang pada alamat yang tepat. Dia memohon dan meminta kepada sumber kehidupan. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Ibu-ibu yang ada di rumah, boleh banyak persoalan, boleh banyak pergumulan, tapi percayalah
Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan ke Tuhan, kita mau mencari Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita akan mendapat jalan keluar. Asal kita percaya dan sungguh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi kekuatan untuk yang sakit boleh mendapat kesembuhan, yang lagi mengalami kesulitan ekonomi mendapat jalan keluar. Banyak berdoa, banyak baca firman. Ini kita ada di ujung akhir zaman. Kita mesti banyak berdoa supaya kita mampu dan kita dapat menghadapi keadaan dunia sekarang ini yang kita nggak bisa andalkan pakai apa-apa selain kita mengandalkan Tuhan. Perkataan Yesus itu mengandung kuasa. Perkataan Tuhan itu memberi kehidupan. Perkataan Tuhan itu membangkitkan. Haleluya. Saya percaya ibu-ibu di rumah pun akan mengalami kebangkitan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Bagaimana Tuhan memberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Oh, terima kasih. Saya juga diberkati dengan ayat ini. Dan biarlah setiap kita, ibu-ibu di rumah, boleh mengalami mujizat, boleh mengalami kuasa Tuhan dari perkataan firman. Haleluya. Dan saya percaya saat ini kita akan sama-sama terus menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan terus dalam hadiratnya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ditundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu, para wanita, wanita Betel, dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan memberkati, memberi kekuatan. Karena Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Biar ibu-ibu menjadi tiang doa bagi keluarga. Para wanita menjadi orang-orang yang bijaksana menghadapi situasi keadaan rumah tangga, keadaan sekarang ini. Berkati Tuhan, berkati setiap ibu-ibu, setiap wanita, dan setiap kami Tuhan. Supaya kami tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, puji nama Tuhan, ibu-ibu yang ada di rumah. Pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui firman yang sudah hambanya sampaikan kepada kita semua, kita boleh tetap dikuatkan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat, karena itu saya undang hambanya Ibu Rice untuk pimpin kita dalam doa. Setelah kita mendengarkan firman, mari kita mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu ibu-ibu, Tuhan memberkati. Berkat Tuhan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai ibu-ibu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Ibadah sudah selesai, sampai ketemu minggu yang akan datang.